Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum tahiyatan islamiyah khairat tahiyatin fil alamin wa tahiyatan islamiyah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila sabilil aqwam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ummatihi ajmain. Amma ba'dah. Baik, asatidz sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di pertemuan yang baik ini, di pertemuan malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alati kota kharajan nas minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ala suratil azizil hamid. Baik. Di pertemuan yang keberapa ini ya? Setelah Idul Fitri, dan ana ucapkan dulu taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbalallahu ya karim. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Barangkali ana dalam penyampaian banyak kesalahan, ana juga mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu ya. Baik, kita langsung saja ini di bab al-mad wal qasr. Pertemuan pekan yang ke-9, al-mad wal qasr. Insyaallah sebentar lagi nih selesai. Bab al-mad wal qasr. Enggak apa-apa, yang masuk baru sedikit ya. Baru berapa ini? Baru satu, enggak masalah. Nanti bisa dilihat di YouTube. Bait yang ke-69 berarti. Al-mad wal qasr. Baik, ana baca dulu baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nazim rahimahullahu taala. Wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun sabata. Falazimun in jaa ba'da harfi mad sakinu halaini wa bituli yumad. Wa wajibun in jaa qabla hamzati muttasilan in jumi'a bi kilmati. Wa jaizun idza ata munfasila aw arada sukunu waqfan musjala. Ya, al-mad wal qasr. Jadi hukum tentang mad dan qasr. Tentang mad ya, dan qasr. Sebetulnya di matan Jazari ini Imam Ibnu Jazari menjelaskan cuma sedikit ya tentang mad, tentang hukum mad. Yang lebih detailnya lagi ada di Salsabilus Syafi dan matan Tuhfatul Atfal. Itu sangat detail di dalamnya. Tergantung yang menjelaskan juga sebetulnya. Ini saya izin share screen. Dari tadi ternyata belum di share screen. Ya, Anda baca lagi. Qala nazim rahimahullahu ta'ala wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun sabata. Falazimun in jaa ba'da harfi mad sakinu halaini wa bituli yumad. Wa wajibun in jaa qabla hamzati mutassilan in jumi'a bi kilmati. Wa jaizun idza ata munfasila aw arada sukun waqfan musyalah. Ya. Jadi ana jelaskan yang di matan Jazari saja. Wal maddu lazimun wa wajibun ata.
Hukum mat itu yang pertama ada lazim, ada wajib, dan ada jaiz. Menurut Imam Ibnu Jazari di sini. Jadi memang ada yang lazim. Lazim itu berarti mat ini kan artinya memanjangkan suara. Berarti mesti dipanjangkan sampai 6 harokat. Jadi lazim ini wajib. Wajib 6 harokat. Ya. Mat lazim itu wajib 6 harokat. Kalau tidak 6 harokat, berarti itu namanya bukan mat lazim. Nanti saya contohkan beberapa contoh yang memang biasanya guru-guru ngaji itu, guru-guru Al-Quran mengatakan ini mat lazim. Padahal panjangnya cuma 2 ketukan atau 4 ketukan. Ya berarti bukan mat lazim. Mat lazim itu ya 6. Gitu. Ya. Wawajibun ata. Yang kedua mat wajib. Mat wajib itu berarti harus dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Mat wajib ini nanti mengikuti mat jaiz. Kalau mat jaiznya 4, berarti mat wajibnya juga 4. Tapi kalau mat jaiznya 5, berarti mat wajibnya juga 5. Nah. Dan yang ketiga ada wajaizun. Mat jaiz. Ini boleh dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Lebih dari 2 harokat. Berarti 2 harokat boleh. Ya. Boleh 2 harokat. Boleh dibaca 2 harokat. 2 harokat ini tidak ada di riwayat Hafiz an Asim. 2 harokat ada di riwayat Hafiz an Asim, tapi jalurnya yang thayyibah. Contohnya di Raudhatul Hufat. Itu majaisnya 2. Yang biasa dibaca ya ayyuhalladzina amanu. Bacanya cuma 2 ketukan. Ya ayyuhalladzina amanu. Kayak gitu. Ya, kenapa? Itu di riwayat yang lain. Nah, riwayat Hafaz jalurnya toriknya torik yang lain. Torik kayak misal tadi Raudhatul Hufat. Tapi kalau toriknya Syatibiyah, torik yang biasa kita pakai yang sugro, itu berarti pakainya kalau nggak 4 ketukan, ya 5 ketukan. Tidak ada 2 ketukan. Jadi Imam Ibnu Jazari di Muqaddimahnya ini, di matan Muqaddimahnya ini menjelaskan secara detail dan secara menyeluruh, ya gitu ya. Yang dimaksud ini detail dan menyeluruh. Bukan hanya berpihak kepada satu riwayat saja, tetapi untuk seluruh riwayat. Seperti itu. Jadi nanti kalau mad jaiznya 2 harokat, berarti mat wajibnya juga mengikuti mat wajib. Mengikuti mat wajib ini mengikuti mat jaiz. Tetapi mat wajib ini tidak ada yang 2 harokat. Kalau enggak 4 ya 5. Nah, mat jaiz ini kenapa dikatakan jaiz? Boleh. Berarti boleh 2, boleh 4, boleh 5. Hanya saja yang 2 di riwayat yang lain. Di torik yang lain. Ya, seperti itu. Wahwa wa qasrun sabata. Ya. Hukum mat itu ya, membaca lebih dari 2 harokat. Nah, mat ini berarti membaca lebih dari 2 harokat. Yang dimaksud di sini adalah beliau Imam Ibnu Jazari itu memberikan pengertian bahwasanya mat itu yang membaca memanjangkan suara lebih dari 2 harokat. Dan qasrun, makna qasrun itu artinya membaca hanya 2 harokat saja. Qasr. Nah, jadi di dalam mat itu nanti kita harus mengenal 3. Yang pertama ada namanya qasr, terus yang kedua ada tawassut atau qasr ya. Terus yang kedua tawassut, yang ketiga tul. Ya, 2 ketukan, 4 ketukan atau 6 ketukan. Tul ini bisa dinamakan isba juga isba. Bacalah dengan isba berarti baca dengan 6 ketukan seperti itu. Kalau yang 2 ketukan qasar namanya. Nah, dan itu semua keduanya ada di dalam Al-Qur'an. Nah, sabata. Selanjutnya falazimun in jaa ba'da harfi mad sakinu halaini wa bituli yumad. Falazimun. Falazimun. Nah, sekarang
Ini di nomor 70 ya, bait nomor 70 ini bahas tentang mat lazimnya, nomor 71 bahas tentang mat wajibnya, nomor 72 bahas tentang mat jaiznya. Oke. Falazimun in ja'a ba'da harfi mad. Jadi untuk mat lazim sendiri itu kan dibaca 6 ketukan gitu kan. In ja'a ketika dia datang, ketika terjadi setelah ba'da harfi mad. Datang setelah huruf mad. Huruf mad ini apa aja? Huruf mad ini ada 3. Mungkin sudah ini ya. Huruf mad yang pertama adalah alif didahului fathah, terus ya sukun didahului kasroh, wawu sukun didahului dhammah. Ya. Alif didahului fathah, ya sukun didahului kasroh, wawu sukun didahului dhammah. Yaitu huruf-huruf mad. Jadi mad lazim ini apabila datang huruf-huruf mad, yang tadi 3 itu disebutkan, bertemu dengan sukun asli. Kalau bertemunya dengan sukun asli, gitu ya, baik di tengah kalimat, yang dimaksud di tengah kalimat ini berarti dibaca wasol, ataupun di akhir kalimat dibaca wakof maksudnya. Nah, cara membaca mad lazim ini dengan memanjangkan suara dengan 6 harokat atau 6 ketukan. Nah, mad lazim nanti dibagi menjadi 2. Ada mad lazim mutsaqol, ada mad lazim mukhaffaf. Mad lazim mutsaqol nanti dibagi menjadi 2 lagi. Ada mad lazim mutsaqol kilmi, ada mad lazim mutsaqol harfi. Kalau yang mad lazim mukhaffaf dibagi 2 lagi, mad lazim mukhaffaf harfi dan mad lazim mutsaqol mukhaffaf kilmi. Ya, jadi mad lazim dibagi menjadi 2, masing-masing dibagi menjadi 2 lagi. Oke, saya bahas. Untuk mad lazim mutsaqol, gitu. Mad lazim mutsaqol kilmi, kita bahas dulu mutsaqol ya. Oke, mutsaqol kilmi. Mutsaqol ini berarti kan artinya berat. Berat, kilmi itu artinya kalimat. Jadi mad yang dibaca berat pada suatu kalimat. Nah, biasanya terjadi pada huruf-huruf fawatihus suwar. Fawatihus suwar. Untuk mad lazim mutsaqol kilmi itu ya pada kalimat, bukan pada fawatihus suwar. Kalau yang fawatihus suwar ini masuk ke dalam harfinya nanti. Kita bahas dulu yang kilmi. Mutsaqol kilmi berarti ketika ada huruf-huruf mad bertemu dengan tasydid. Bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat itu biasanya. Contohnya mad lazim mutsaqol kilmi berarti berat, kalimatnya diberatkan. Contohnya waladhdallin. Itu ya. Waladhdallin itu berat. Ya. Kenapa dikatakan berat ya tadi karena huruf-huruf matnya bertemu dengan tasydid. Jadi dibaca dengan berat, memberatkan suaranya dengan tadi waladhdallin. Lah, beratnya itu di huruf lamnya, bukan di huruf do-nya. Gitu, di huruf lamnya dallin. Itu dinamakan mad lazim mutsaqol kilmi, harus 6 ketukan. Nah, yang kedua tadi mutsaqol harfi. Lah yang mutsaqol harfi ini terjadi pada huruf-huruf fawatihus suwar. Ya, fawatihus suwar. Naqoso asalukum. Hurufnya itu nun, qaf, sin, naqoso asalukum. Ya. Ada juga yang hayatoharo. Tapi hanya saja hayatoharo ini masuk ke dalam, bukan ke mat lazim. Itu ke fawatihus suwarnya, matnya namanya mat tobi'i harfi. Mat tobi'i harfi. Nanti ya kita bahas itu. Itu agak ribet. Sekarang Anda mau bahas dulu yang mutsaqol, mat lazim mutsaqol harfi. Itu pada huruf
nakoso asalukum. Tapi kadang orang-orang itu salah ketika seperti ini. Alif lam mim atau mungkin ha yasin. Ya-nya nanti dinamakan mad lazim mukhafaf harfi, sinnya dinamakan mad lazim mutsaqal harfi. Ini salah. Jadi mad lazim mutsaqal harfi artinya kan huruf yang berat. Kalau kita baca yasin, sinnya kan nggak berat. Berarti ini sin ini bukan mad lazim mutsaqal harfi. Ini masuknya ke mukhafaf harfi. Nah, terus kapan mutsaqalnya? Mutsaqalnya ketika diberatkan. Contohnya alif lam mim. Alif lam mim. Nah, itulah beratnya di situ. Lamnya ketika masuk ke mim itu kan ketemu sama tasydid di situ. Mimnya kan dengung dulu. Lah di sini dinamakan dengan mad lazim mutsaqal harfi. Dia berat. Nah, ini yang kebanyakan salah ya. Guru-guru Al-Qur'an kadang salah di sini. Kadang yasin, ya-nya dikatakan mat. Ini mat lazim mukhafaf harfi. Loh, mat lazim. Mat lazim kan 6. Lah yasin, ya-nya kan 2 ketukan. Dia bukan 6 ketukan. Gitu. Jadi yasin, ya-nya ini bukan mat lazim. Tapi namanya mat tobi'i. Loh kenapa mat tobi'i? Karena dia cuma 2 ketukan, bukan 6. Dikatakan lazim ya 6 ketukan. Nah, ya hayatoharo itu dinamakan mat tobi'i harfi. Mat tobi'i dalam huruf. Dalam fawatihus suar. Huruf-huruf fawatihus suar. Sinnya bukan mat lazim mutsaqal harfi. Karena dia nggak berat. Perpindahannya nggak ada beratnya. Dia ringan. Berarti dinamakan mat lazim mukhafaf harfi. Bukan mutsaqal. Mutsaqal ada di alif lam mim. Itu di situ ada mutsaqal harfi. Kita lanjut. Mat lazim mukhafaf kilmi. Kalau mat lazim mukhafaf kilmi itu pada ketika huruf-huruf matnya bertemu dengan sukun. Kalau yang bertemu dengan tasydid tadi dinamakan mutsaqal kilmi. Kalau yang bertemunya dengan sukun dinamakan dengan mat lazim mutsaqal apa? Mutsaqal mat lazim mukhafaf ya. Mukhafaf mukhafaf kilmi. Contohnya al-ana. Nah, itu. Karena ketemunya dengan sukun. Allah. Kalau Allah ini masuknya berarti ke mutsaqal kilmi karena bertemunya dengan tasydid. Kalau bertemunya dengan sukun baru dinamakan mukhafaf kilmi. Ringan, mukhafaf. Khafif artinya ringan. Kilmi artinya kalimat. Jadi kalimat yang ringan al-ana. Itu mat lazim mukhafaf kilmi. Lah yang mat lazim mukhafaf harfi ya pada semua kalimat fawatihus suar yang enggak ketemu dengan tasydid. Contohnya ka ini bukan mutsaqal harfi bukan, ini mukhafaf harfi. Dan itu mat lazim karena dibaca 6. Ha ya ain sod. Ha dan ya bukan mat lazim. Karena dia cuma 2 ketukan. Dinamakan mat lazim kalau 6 ketukan. Ha ya 2 ketukan berarti dinamakan mat tobi'i harfi. Ain sod. Ainnya baru dinamakan mat lazim. Mat lazimnya mat lazim mukhafaf harfi. Sod. Sod juga mat lazim mukhafaf harfi. Itu mat lazim di sini bagi menjadi 4 ya tadi ya. Mutsaqal kilmi, mutsaqal harfi, mukhafaf kilmi, mukhafaf harfi. Sip. Kita lanjut. Ini dari lembaga pakainya Zoom yang reguler. Jadi tidak bisa lebih dari 40 menit atau 45 menit ini. Jadi nanti kalau misal sudah menunjukkan
detik-detik terakhir nanti saya kabarin. Selanjutnya, falazimun ya injaba sakinu halaini bituli yumat. Wa wajibun inja'a qabla hamzati. Yang kedua, di sini Imam Ibnu Jazari membahas tentang mat wajib. Apa itu mat wajib? Yaitu apabila ada huruf mat yang tiga, alif didahului fathah, ya sukun didahului kasrah, sukun didahului doma. Apabila huruf tersebut berada sebelum huruf hamzah. Jadi apabila dia bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, gitu ya, di mana hamzah tersebut berkumpul pada suatu kata atau kalimat dengan huruf mad, maka mesti dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Contohnya ulaika, ulaika. Itu kan dalam satu kalimat lamnya bertemu dengan hamzah. Ulaika humul mufsidun misal. Ya, ulaika itu dinamakan mad wajib muttasil. Mesti dibaca dengan wajib ya, dibaca dengan lebih dari 2 harokat. Boleh 4, boleh 4, boleh 5. Seperti itu. Apa muttasil? Kenapa dikatakan muttasil? Ya karena dia bersambung ya dalam satu kalimat. Baik, selanjutnya wajaizun idza ata munfasila aw arada sukunu waqfan musyala. Wajaizun mad jaiz. Yang di sini yang ketiga dibahas dengan mad jaiz. Mad jaiz yaitu apabila ada huruf hamzah setelah huruf mad. Jadi apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Gitu ya. Ngafalinnya gitu. Apa itu mad wajib? Mad wajib mutasil adalah apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kalau mad jaiz apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu. Ya-nya berdiri sendiri, amanunya berdiri sendiri, punya arti sendiri. Lah, antara ya dengan amanu itu kan beda, beda kalimat gitu. Ya sendiri, amanu sendiri gitu. Jadi memang beda kalimat. Nah, karena itulah dinamakan majais munfasil. Majais artinya boleh, munfasil artinya dipisah. Ya. Nah, tinggal gitu ya, terpisah maksudnya, terpisah dengan huruf mad. Nah, tinggal nanti panjangnya berapa. Lama jaiz di sini menurut Imam Ibnu Jazari itu boleh 2, boleh 4, boleh 5. Kalau yang kita baca, Al-Quran yang kita baca itu hanya 4 atau 5 ketukan saja. Kalau nggak 4 ya 5-an. Kalau nggak 4 ketukan ya 5 ketukan. Tapi kalau misal kita ambil riwayat yang lain dengan torik yang lain, kayak misal riwayat Hafs, toriknya Rodutul Hufat, dibaca dengan 2 ketukan. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya-nya cuma 2 ketukan. Dan ini biasa dipakai sama imam-imam Mekah, Masjidil Haram ketika sholat tarawih. Itu biasanya pakai riwayat Hafs, toriknya Rodotul Hufat. Kalau mau belajar itu, selesaikan dulu yang asyara sugronya gitu. Baru belajar tentang kubronya. Ya. Jadi dibaca 2 atau 4 atau 5. Kalau mad jaiznya 4 berarti mad wajibnya juga 4. Kalau mad jaiznya 5 ketukan berarti mad wajibnya juga 5 ketukan. Ya ya ayyuhalladzina amanu ulaika humul muflihun. Ya, kalau nggak 4, 5 intinya gitu aja. Anda nggak bahas yang 2, nggak usah terlalu panjang membahas yang 2 ketukan, bahas yang 4 atau 5 saja. Yang dinamakan jaiz berarti kan boleh, boleh 4, boleh 5. Seperti itu. Yang penting harus istiqomah. Kalau kita ambil 4 ya kedepannya baca Al-Quran 4 terus. Kalau kita ambil 5 ya kedepannya baca Al-Quran 5 terus. Gitu. Mat dihukumi jaiz ya. Itu apabila setelah huruf mat
ya, terdapat sukun arid di akhir kalimat. Makanya nanti ada namanya mad arid lis sukun. Nah, gitu ya. Itu boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Yang dimaksud Imam Ibnu Jazari di sini kan jaiz. Jaiz artinya kan boleh. Jadi boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6 pada saat sukun arid di akhir kalimat. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 6 boleh, 4 boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2 boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2. Namanya kan jais, boleh 2, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Yang penting istiqomah. Ya, inilah yang dimaksud dengan apabila, apa itu mat arid li sukun? Apabila ada huruf mat yang 3 itu bertemu dengan sukun arid di akhir kalimat. Sukun yang dibuat, bukan karena dia memang disukunkan, maksudnya disukunkan, bukan harokatnya, bukan murni sukun. Alamina, nah kan. Nah, jadi bukan alamin. Nunnya bukan harokatnya, bukan sukun, tapi fathah, tetapi disukunkan. Makanya sukun arid. Apa itu sukun arid? Sukun arid itu adalah harokat yang mulanya bukan sukun, tetapi dijadikan sukun. Sukunnya palsu berarti. Namanya sukun arid. Ya. Au aradu sukunu waqfan musjalah. Ya. Nah, jadi mat arid itu ya huruf hidup yang disukunkan, yang sengaja dimatikan disukunkan. Maka mat tersebut boleh dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Hanya saja nanti pakai riwayat yang kita pegang saja. Kalau misal nanti gurunya suruh bacanya 6, berarti kita istiqomah 6 terus. Atau 4 ya 4 terus. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin sampai sini? Nah, Ustaz. Untuk tentang non tasdid di mat lazim, untuk ininya bagaimana Ustaz? Apakah dia langsung digunakan saja, apa ada penekanan seperti kalau alif lam itu kan mim gitu, mim. Nah, kalau nun tasdid ini seperti pada wala jan, apa ada sentakan begitu Oke. atau langsung? Ada kaidah namanya naber. Naber itu artinya menghentakkan suara atau meninggikan suara. Naber itu ada 5 syaratnya. Kita baca Al-Quran harus dinaberkan pada 5 kriteria ini. Kriteria yang pertama adalah ketika wawu atau ya yang bertasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awwala marrah. Awwala. Nggak bacanya bukan iyyaka na'budu wa iyya. Enggak. Harus dihentakkan. Itu namanya naber. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika intikal dari mat lazim ke huruf yang bertasydid. Jadi semua apabila mat lazim ini bertemu dengan huruf bertasydid harus dihentakkan. Karena ini namanya kaidah naber. Ini jarang sekali dibahas oleh para guru Al-Quran. Jadi kalau misal tadi wala jan dinaikkan suaranya. Karena itu intikal dari mat lazim ke nun. Dan nunnya bertasydid. Ya. Bukan karena nunnya tapi karena tasydidnya. Wala jan naik. Suaranya dinaikkan. Contoh apa lain? Yang lain misal Allahu naikkan, angkat. Waladdallin naik. Itu namanya naber.
Kriteria yang ketiga, 4 dan 5 nanti saya bahas kalau misal sudah waktunya atau mungkin ditanyakan. Yang sering sekali adalah itu. Ya atau wawu yang bertasydid dan mat lazim ketika bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan tasydid afan. Contohnya lagi pada apa ya? Di akhir itu. Kan biasanya ada nabi, nabi. Nah, itu kan harus dihentakkan karena ya-nya bertasydid. Nabi. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang harus dihentakkan. Kalau belum dihentakkan berarti belum betul. Salah masih. Karena itu hukum naber. Ya, semua itu diambil melalui talaki. Kalau nggak talaki, dari guru juga nggak pernah mengoreksi gitu kan, dari bacaan kita juga belum pernah terkoreksi. Bagaimana kita menjadi imam yang tetek gitu ya, tetek dalam artian apa yang saya baca ya ini benar gitu, kata guru saya ini benar gitu. Tapi gurunya dilihat dulu, kalau guru tersebut memang berkompeten berarti kan memang ya, oh iya ini betul dari segi guru ini. Makanya perbanyak guru, guru nggak boleh satu, apalagi guru Al-Quran ini nggak bisa satu. Menurut guru ini betul, menurut guru ini bacanya salah gitu kan. Ya itu makanya guru mungkin harus lebih dari 5 bahkan ya, seperti itu. Jadi kita bisa biar tahu semuanya. Nah, seperti itu harus melalui talaki gitu. Ada lagi mungkin? Nah, itu aja satu insyaallah. Belum ada ya, Ustaz ya? Nah, tara itu insyaallah. 6. Kita lanjut mungkin satu bait di ini ma'rifatul wuquf. Jadi setelah tajwid selesai kita juga harus tahu tentang ma'rifatul wuquf. Ma'rifatul itu wuquf itu ya pengetahuan tentang waqaf dan ibtida. Jadi ini penting juga karena kalau misal ini nggak diterapkan artinya salah gitu. Bahaya. Jadi waqaf ini adalah memutus suara sebuah kalimat gitu ya. Memutus suara sebuah kalimat untuk beberapa saat. Gunanya apa? Gunanya untuk mengambil nafas dengan niatan untuk melanjutkan kembali. Itulah yang dimaksud wakaf. Jadi pengertian wakaf adalah memutus suara sebuah kalimat untuk beberapa saat saja. Guna mengambil nafas dengan niatan untuk melanjutkan kembali bacaan tersebut. Baik secara langsung gitu ya. Dan tergantung wakafnya intinya. Tergantung wakafnya. Jadi kalau misal wakaf di sini ya kita harus intinya berhenti beberapa saat untuk ada niatan lanjut kembali. Bukan mengakhiri ya, lanjut kembali. Kalau ibtidak sendiri berarti mulainya dari mana? Ketika kita berhenti di sini, mulainya yang baik dari mana? Ini sangat penting sekali masalah wakaf. Dan ini kadang didapat ketika talaki saja. Karena kadang di buku pun tidak ada gitu. Ini talaki berdasarkan riwayat ya mungkin. Oh guru saya dulu mengatakan bahwasanya ketika membaca kalimat ini harus berhenti di sini. Dan mulainya harus dari sini. Oh guru saya dulu ketika membaca ayat ini suaranya harus pelan. Karena ini masuk ke adab dalam membaca Al-Quran. Karena artinya itu mengejek Allah. Yahudi yang mengejek Allah. Ini harus pelan. Oh, menurut guru saya dulu ini nggak boleh dibaca, nggak boleh berhenti di ayat ini, harus satu nafas. Itu pun ada. Ada namanya wakaf Jibril, ada namanya wakaf sunnah. Oh, dulu malaikat Jibril ketika ngasih wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad, berhentinya di sini loh. Kalau kita misal berhenti di sini, oh kita dapat pahalanya, dapat pahala sunnahnya. Nah, ada namanya wakaf sunnah. Oh dulu ketika Nabi Muhammad baca, itu berhentinya di sini. Jadi kalau kita berhenti di sini, berarti kita ngikutin sunnahnya Nabi. Itu didapat dari berdasarkan talaki, riwayah. Inilah pentingnya sanad karena jalurnya tersambung dari guru ini, dari guru ini, dari guru ini. Dan itu sampai terjaga sampai sekarang. Masya Allah ya, padahal sudah
berapa generasi. Kalau Ana sendiri berarti 28 generasi sudah. Dari Ana sampai Nabi Muhammad. Dan itu masih terjaga sampai sekarang. Masya Allah. Ya, mungkin itu saja untuk pengetahuan ma'rifatul wukuf. Nanti insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Semoga bisa 2 kali pertemuan di Rapel. Insya Allah di Sabtu depan. Gitu ya. Karena memang ini tadi mulainya jam 9. Saya udah bilang jam setengah 9 ya mulai kepada lembaga kan. Ternyata memang dari lembaga mungkin lupa. Jadi mulainya jam 9. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah kita lanjut di pertemuan pekan depan di Sabtu dan Ahad. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi